teman dan kakak Laya, nama saya Biena. Saya akan berdoa singkat tentang virus corona agar kita bisa kembali membuat aktivitas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kita mau berdoa tentang COVID-19 agar keluar dari bumi ini, karena kuasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kita berdoa, amin. Shalom, selamat sore kakak-kakak. Ini tugas gerejaku minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, dadah. Yesus berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami tidak terjangkit virus corona ya Tuhan. Dan juga hilangkanlah corona ini ya Tuhan, supaya kami bisa gereja kembali, sekolah kembali, infak kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Esther dan Kak Jogi. ya, sekarang sebelum kita mulai ibadah kita mau pemanasan dulu ya. Lagu pertama kita yaitu Allahku Besar. Mainkan Kak. Kita ke lagu kedua kita yaitu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik masih semangat kan? Sekarang kita mau ke lagu ketiga kita yaitu Bapak Abraham. Mainkan Kak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari kita puji
jangan lupa disiapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Dan adik-adik juga jangan lupa ya, kalian harus berpakaian yang rapi. Sekarang kita bangkit berdiri yuk, kita mau menyanyikan lagu Mas Kakak PA. Kita terambil dari Kidung Ceria 129, Puji Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk doa pembuka. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kembali lagi kami ke dalam kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu ini untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, berkatilah setiap kami yang ada di sini untuk mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Bimbinglah kami anak-anak-Mu ini serta kakak lain yang bertugas sebagai firman Bapa. Ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang kita akan membaca nats pembimbing kita yang diambil dari Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-47. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-47. Kita baca bareng-bareng ya. 1,
2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Ya, anak-anak sudah siap Alkitabnya? Kita buka dari kitab Matius 8 ayat 1 sampai 4. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, turunkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati batin kami. Biarlah Tuhan saja yang bekerja dalam hati batin kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan maksud dalam firman kebenaran-Mu. Dan Tuhan juga memberkati Kak Iren dalam membawakan renungan pada pagi hari ini ya Tuhan. Apa yang dia sampaikan itu semua sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, sebelum kita mau masuk firman Tuhan, kita siapin dulu Alkitabnya. Terus kita buka dulu dari Matius 8. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Sudah ketemu adik-adik? Nah, kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya. Adik-adik juga baca Alkitabnya, Kak Iren juga baca. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Hai adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik yang di rumah sehat selalu, tetap semangat walaupun situasi kita seperti ini adik-adik. Nah, hari ini Kak Iren mau bercerita tentang si penderita kusta. Nah, adik-adik, kusta itu apa ya? Kusta itu adalah sebuah penyakit yang sangat berbahaya dan menular. Jadi penyakit itu berlebih ke bentol-bentol kemerahan seperti cacar, tapi ini sudah parah banget adik-adik. Sudah berbahaya sehingga orang yang di sekitar itu mempunyai penyakit kusta itu diasingkan dari kotanya karena penyakit ini sangat menular dan sangat berbahaya adik-adik. Nah adik-adik, waktu itu ketika Tuhan Yesus sedang turun dari atas bukit, ada si penderita kusta ini mendatangi Tuhan Yesus. Nah, dengan penuh rasa percaya diri, si penderita kusta ini memohon dan berlutut kepada Tuhan Yesus. Nah, dan berkata kepada Tuhan Yesus, berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Nah, mentahirkan itu apa Kak Iren? Mentahirkan itu dibersihkan dari segala penyakit, dari kotor-kotoran yang ada di itu. Sehingga Tuhan Yesus sampai terkejut, sikap apakah yang si penderita kusta itu tunjukkan kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus itu mau mentahirkan
penderita kusta dan menyembuhkan penderita penyakit kusta ini, sehingga memohon dengan kesembuhan adik-adik. Nah, tetapi adik-adik, penderita kusta ini tidak hanya batas percaya saja kepada Tuhan Yesus, tetapi dia mengakui kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Artinya itu adalah Tuhan Yesus itu sangat hebat. Yang dimiliki Tuhan Yesus itu sangat hebat. Pokoknya tidak ada yang bisa melebihi Tuhan Yesus di atas kehebatannya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus hebat ya. Dengan kata-kata dengan aku mau ditahirkan, penyakit kusta itu langsung disembuhkan dan langsung sembuh, langsung bersih, dan tidak ada penyakit kusta lagi adik-adik. Wah, hebatnya Tuhan Yesus bisa sembuhin orang penyakit kusta dengan cara memohon dan dengan penuh percaya diri. Nah, adik-adik, dari cerita atas, adik-adik juga percaya nggak kalau Tuhan Yesus juga mampu menyembuhkan orang yang sakit? Nah, adik-adik harus percaya kalau adik-adik lagi sedang sakit di rumah, sedang flu, sedang pilek, sedang batuk. Adik-adik juga percaya Tuhan Yesus dapat menyembuhkan adik-adik lagi. Nah, percaya ya, Kak Iran juga sangat percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apalagi negara kita ini sedang sedang dipenuhi dengan bencana, apalagi banyak penyakit yang kita ini lagi ada virus corona. Nah, adik-adik percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu bisa sembuhin orang-orang dari terpapar virus corona? Nah, adik-adik harus percaya ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau adik-adik hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus, tetapi adik-adik harus memilih ketaatan, kepatuhan, dan melakukan perintah Tuhan Yesus dengan taat dan mengandalkan Tuhan Yesus. Contohnya, adik-adik, kita kan sedang dilanda dengan corona virus ini adik-adik. Nah, adik-adik pasti dikasih peringatan untuk tetap memakai masker dan mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, itu juga sebuah ketaatan. Dan adik-adik juga harus percaya kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan negara kita. Nah, bukan itu aja adik-adik, Tuhan Yesus juga mau adik-adik itu percaya. Adik-adik itu harus percaya, harus tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi seperti ini. Dan adik-adik, kalau adik-adik ingin percaya, tidak hanya sebatas percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus, tapi adik-adik juga harus penuh dengan percaya diri, dengan rendah hati, dan meminta kepada Tuhan, minta mohon kesembuhan. Nah, meminta mohonnya lewat apa adik-adik? Lewat doa ya adik-adik. Adik-adik harus mohon dengan percaya diri, dengan rendah hati adik-adik, agar Tuhan Yesus mampu menyembuhkan adik-adik. Nah, apalagi adik-adik selalu melakukan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, Tuhan Yesus itu mau adik-adik itu semuanya melakukan dengan sukacita, tidak mau terpaksa. Maksudnya tidak mau yang nggak mau pakai masker. Nanti adik-adik tuh memakai masker, melakukan perintah Tuhan itu tidak dengan senang hati, malah dengan kesel. Nah, apa itu Tuhan Yesus mau adik-adik seperti itu? Enggak ya. Nah, di sini dari cerita dari si penderita kusta ini, adik-adik diajarkan untuk lebih mempercaya lagi Tuhan Yesus, kalau Tuhan itu Tuhan di segala Tuhan. Tuhan memiliki kehebatan yang sangat luar biasa sehingga Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penderita kusta. Nah, adik-adik juga harus minta doa kepada teman-teman kita yang sedang lagi kena bencana di luar sana, saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang lagi terpapar dengan virus corona. Adik-adik juga harus minta mohon, minta pengampunan kepada Tuhan, minta doa dengan rendah hati, dengan sukacita,
agar teman-teman kita dengan saudara-saudara kita yang sedang kena bencana bisa dipulihkan kembali, bisa sembuh kembali, bisa melakukan aktivitasnya kembali. Kalau kita bisa melakukan aktivitas biasa, adik-adik bisa main sepuasnya tanpa bisa melakukannya kembali seperti dulu lagi, seperti main-main sama teman-temannya, bisa melakukan apapun halnya. Nah, adik-adik, Kak Iren di sini mau ingatkan kepada adik-adik, adik-adik tetap harus percaya dengan Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus memiliki kehebatan yang luar biasa, dan sehingga Tuhan Yesus itu sudah bisa menyembuhkan orang-orang kusta. Nah, tapi Tuhan Yesus juga ingin adik-adik tidak hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus, tapi adik-adik diinginkan dengan Tuhan Yesus ingin adik-adik percaya dengan memiliki karakter yang baik, yang tidak nakal sama mama papa, dan adik-adik harus memiliki sifat yang ketaatan. Adik-adik harus milih rendah hati, harus tetap mengandalkan Tuhan dimanapun adik-adik berada. Mengerti adik-adik? Nah, jadi hari ini adik-adik harus percaya sama Tuhan Yesus, dan adik-adik kalau meminta sesuatu, minta permohonan, tetap adik-adik harus minta doa kepada Tuhan kalau adik-adik itu kalau Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan semua orang dan termasuk negara kita yang sedang penuh bencana ini adik-adik. Nah, itu saja dari Kak Iren. Terus Kak Iren minta adik-adik untuk mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lagi di luar sana sedang mengalami bencana. Nah, adik-adik juga harus percaya ya, kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan negara kita yang sedang banyak dialami bencana. Sudah? Nah, adik-adik, itu saja dari Kak Iren. Kak Iren cuma mengingat adik-adik tetap mau berdoa, tetap jaga jarak, tetap memakai masker dan cuci tangan ya. Tetap adik-adik melakukan protokol kesehatan. Nah, itu saja dari Kak Iren. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Mari kita sampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami sebagai anak-anak yang patuh dan taat kepadamu, dengar-dengaran akan firman-Mu dan menjalankan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan.
Tuhan Yesus, jadikan kami anak yang berakal budi yang baik, anak yang berguna bagi nusa, bangsa, terutama berguna bagi kedua orang tua kami ya Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa buat orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan dalam menjalani hidup ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat negara kami, negara Republik Indonesia, yang di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi beserta para menteri dan jajarannya. Kiranya Tuhan memberkati segala rencana pemerintah kami untuk mensejahterakan negara Republik Indonesia ini ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk para medis yang melayani yang sakit di rumah sakit, juga tentara Republik Indonesia dan kepolisian di dalam pelayanannya menjaga negara Republik Indonesia ini supaya aman, tentram, dan sejahtera. Tuhan berkati pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan berikan roh hikmat dan kebijaksanaan kepada seluruh jajaran yang bekerja untuk negara kami, negara Republik Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menolong mereka, Tuhan berkati mereka di dalam pengobatannya, berkati tangan para medis yang merawat mereka, biarlah obat-obatan yang diminum bisa mendapatkan kesembuhan kepada saudara-saudara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja di seluruh dunia, terutama gereja GPIB Petra Bogor di dalam pelayanannya. Tuhan berkati Tuhan, biarlah itu untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja di muka bumi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak yang meminta mohonkan padamu, kami tak layak menentukan satu persatu di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang tak sempurna dan kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, akan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Lagu persembahan kita nyanyikan dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan. Adik-adik, kita tadi sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Maka adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Sehingga pada hari ini kami tadi sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Bimbinglah persembahan yang sudah kami berikan ini ya Tuhan, supaya dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu ya Tuhan, di gereja maupun di luar gereja, dan juga sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami, dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kakak mau menyampaikan warta pekan PA. Yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Jangan lupa ya dilakukan aktivitasnya dan juga berikan hasil aktivitasnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Kemudian kakak juga memberitakan untuk pembagian goodie bag dan juga pembagian hadiah Natal masih ditunda dulu sampai waktu yang belum ditentukan. Tapi selanjutnya kami akan infokan kembali. Ditunggu ya infonya. Kemudian yang ketiga, kakak ingin mengingatkan adik-adik, mulai hari ini kita ada persembahan. Jadi adik-adik bisa memberikan persembahan. Kemudian bisa disatukan dengan persembahan orang tua. Nanti bisa dituliskan misalnya di amplop, bisa menuliskan persembahan ibadah hari Minggu pelayanan anak, tanggal berapa, kemudian jumlahnya berapa. Nanti bisa langsung diserahkan juga ke gereja. Itu adik-adik warta PA pada hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, terus berkati. Sekarang kita akan menyanyikan lagu terakhir kita, yaitu diambil dari Kidung Ceria 71, Ada Orang Buta. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami dengan baik Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan boleh kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat menjadi anak yang baik, dapat selalu mau mendengarkan ajaran firman-Mu dan mendengarkan segala perintah dari kedua orang tua kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.